Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Magga Wagga, kelompok bait tentang jalan. Bait 282. Yoga we jayati bhuri, ayoga bhuri sangkhayo, etang dweda patang nyatwa bhavaya vibhavaya ca tatthatanang niweseya yattha bhuri pawandhati. Bait 282 artinya, sesungguhnya dari meditasi akan timbul kebijaksanaan. Tanpa meditasi, kebijaksanaan akan pudar. Setelah mengetahui kedua jalan bagi perkembangan dan kemerosotan batin, hendaklah orang melatih diri sehingga kebijaksanaannya berkembang. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 282 Magga Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Potthila-thera. Potthila-thera adalah biku senior yang memahami semua teori Dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha dengan baik.
Ia sering mengajarkan Dhamma kepada 500 biku dengan bersungguh-sungguh. Pemahamannya itu menjadikan ia sangat sombong. Sang Buddha mengetahui kekurangan itu dan menginginkan Potthila memperbaiki sikapnya serta mengarahkannya ke jalan yang benar. Maka, kapanpun Potthila datang untuk memberi hormat, Sang Buddha memanggilnya dengan Potthila yang tak berguna. Saat Potthila mendengar panggilan itu, ia merenungkan kata-kata Sang Buddha dan menyadari bahwa Sang Buddha menyebutnya demikian karena ia tidak pernah berusaha dengan serius dalam berlatih meditasi dan belum mencapai kesucian ataupun pencapaian jhana. Lalu, tanpa mengatakan kepada siapapun, Potthila Thera pergi ke suatu tempat yang letaknya 20 yojana dari wihara Jetawana. Di tempat itu terdapat 30 biku. Pertama, ia mendatangi biku yang paling senior dan memohonnya untuk menjadi penasehat. Namun biku tersebut menyuruhnya pergi ke biku senior yang lain, yang terus menyuruhnya pergi ke biku yang lainnya lagi. Potthila berpindah dari satu biku ke biku yang lain, sehingga akhirnya ia menghadap seorang samanera arahat berusia 7 tahun. Samanera muda itu menerimanya sebagai murid dengan catatan bahwa Potthila harus mengikuti semua petunjuknya dengan penuh rasa hormat. Setelah diberi berbagai petunjuk oleh samanera itu, Potthila membuat pikirannya benar-benar teguh pada kondisi alamiah badan jasmani. Ia menjadi sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam meditasi. Sang Buddha melihat Potthila melalui kemampuan penglihatan luar biasa serta kekuatan batin beliau. Potthila merasakan kehadiran beliau serta mendorongnya untuk tetap tabah dan rajin. Kemudian, Sang Buddha membabarkan bait 282 berikut. Sesungguhnya, dari meditasi akan timbul kebijaksanaan. Tanpa meditasi, kebijaksanaan akan pudar. Setelah mengetahui kedua jalan bagi perkembangan dan kemerosotan batin, hendaklah orang melatih diri sehingga kebijaksanaannya berkembang. Potthila Thera mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang